Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kebakaran menghanguskan 6 bangunan ruko di kawasan Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Kobaran api semakin membesar. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan karena sumber air yang terbatas dan ramainya warga yang menonton. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu ruko yang terbakar. Setelah 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kami kesulitan air di sana, juga kerumunan warga yang menonton sehingga menghambat kinerja petugas pemadam. Jadi kinerja kami tidak maksimal. Para pembeli berhamburan lari menyelamatkan kendaraan dan dagangannya ketika petugas Satgas COVID-19 Kecamatan Senen membubarkan kerumunan di Pasar Senen, Jakarta Pusat dini hari tadi. Petugas terpaksa membubarkan kerumunan karena melanggar protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Menurut petugas Satpol PP Satgas COVID-19 Kecamatan Senen, petugas terpaksa membubarkan pedagang kaki lima yang berjualan baju bekas karena menimbulkan kerumunan. Pihaknya akan terus melakukan razia protokol kesehatan hingga masa pandemi COVID-19 selesai. Video pengeroyokan terhadap salah satu orang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. 2 orang selebgram menganiaya korban yang berinisial AW. Korban dijamak dan dipukul. Aksi tersebut kemudian divideokan dan viral di media sosial. Akibat kejadian ini, tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap DW dan LT. Motif pengeroyokan karena saling singgung di media sosial. Pengeroyokan terjadi di kamar kos korban, di Jalan Kulama, Kecamatan Tamalati, Makassar. Proses hukum pun masih berlanjut. Unit Jatanras melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 terduga pelaku, yang dimana 2 pelaku tersebut, kedua belah pihak merupakan selebgram di kota Makassar. Motifnya kami sementara dalami, akan tetapi kuat dugaan adalah ketersinggungan di medsos. Untuk peranannya sendiri? Untuk peranannya masing-masing melakukan tindakan kekerasan. Bermula dari adanya laporan masyarakat sering terjadinya transaksi narkoba di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebu Jambi, jajaran Satres Narkoba Polres Tebu Jambi berhasil menangkap 3 bandar narkoba jenis sabu, jaringan antar provinsi. Saat dilakukan penggeledahan, salah seorang pelaku ditemukan 2 paket sabu seberat 4,9 gram di saku celana pelaku. Barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar di Kabupaten Bungo Jambi. Dari hasil pengembangan kasus, polisi menangkap 2 pelaku lainnya dan mengamankan sejumlah barang bukti, seperti paket narkoba jenis sabu seberat 309,17 gram, 5 paket plastik, 1 buah dompet, 1 buah timbangan digital, dan 2 unit telepon genggam. Jaringan bukan hanya lintas kabupaten, tapi juga lintas provinsi, karena informasi yang kami dapat, mereka mengambil barangnya dari luar provinsi Jambi. Ketiga pelaku dijerat pasal narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di iNewsroom, program diskusi yang membahas isu-isu kontroversial, fenomenal, krusial yang menjadi sorotan bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, selamat berbuka puasa. Sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi saudara-saudara kami yang merayakan. Berbicara soal Lebaran, pemirsa, tidak sedikit sebetulnya pemudik yang mencoba untuk lebaran meskipun sudah ada aturan yang melarangnya. Ada beragam cara yang dilakukan untuk bisa mengelabui petugas. Salah satunya seperti yang berikut ini. Pemudik ini pura-pura kesurupan saat diberhentikan petugas di pos penyekatan tol Padalarang Timur, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemudik motor dari Jakarta menuju Tasikmalaya ini ditilang karena tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Polisi pun membiarkan pemudik pura-pura kesurupan dan meminta pemudik putar balik ke Jakarta. Petugas gabungan menghentikan sebuah mobil bak terbuka di pos penyekatan larangan mudik Lebaran 2021 di kawasan Padalarang, Cimahi.
Petugas mencurigai kendaraan tersebut melanggar aturan. Saat diperiksa, petugas mendapati 5 penumpang yang bersembunyi di balik janur ketupat. Para penumpang ini mengaku berasal dari Cikalongwetan, Bandung Barat dengan tujuan kota Bandung untuk berjualan. Namun petugas tak mempercayainya dan kendaraan diminta untuk putar balik. Dan kita akan melihat seperti apa pos penyekatan di Kedung Waringin di Bekasi, Jawa Barat yang disebutkan lancar. Pemirsa, jalur Pantura di perbatasan Kabupaten Bekasi, Karawang, Jawa Barat sepi dari pemudik. Petugas pos penyekatan hanya memantau pergerakan arus kendaraan yang melintas tanpa ada pemeriksaan. Dini hari tadi, pos penyekatan dipadati ribuan pemudik sepeda motor. Penyekatan terpaksa dibuka untuk menghindari kerumunan. Meski masih banyak penyekatan sepanjang perjalanan, tidak mengurangi semangat pemudik berlebaran di kampung halaman. Apakah ada perubahan situasi sore hari tadi dengan malam hari ini? Kita tanyakan langsung kepada Bayu Pradana, rekan saya yang sudah berada di pos penyekatan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Bayu, lancar sekali di belakang Anda malam hari ini. Seperti apa upaya petugas untuk memastikan semuanya lancar dan tidak ada yang menerobos jalur penyekatan? Ya, Abraham, memang sejak sore tadi sejumlah petugas ini sudah turun untuk terus memeriksa kendaraan demi kendaraan yang melintas di Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi nantinya pengendara yang masih bandel ataupun nekat untuk melakukan perjalanan mudik, mengingat ini juga satu hari jelang Lebaran. Dan memang kalau kita lihat waktu kita saat ini adalah waktu di mana biasanya pengendara ini biasanya bandel ataupun nekat untuk melakukan perjalanan, yaitu pada sore hari hingga malam hari. Ini tentunya kita belajar dari kemarin tanggal 11 yang lalu, di mana memang puncak dari pengendara yang bandel ini ada di waktu-waktu tersebut, Abraham. Karena demikian, upaya demi upaya ini terus dilakukan para petugas, diantaranya tadi adalah mengecek kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4 terus-menerus di persimpangan yang ada di Jalan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat ini untuk memastikan bahwa memang mereka melakukan perjalanan ini bukan untuk mudik. Di mana tadi kami juga melihat para petugas ini meminta kartu identitas atau KTP dari pengendara untuk memastikan dari mana domisili mereka, dari mana asal mereka, dan kemudian menanyakan kemanakah mereka akan melakukan perjalanan mereka. Apabila memang perjalanan mereka dimaksudkan untuk keluar kota, maka nantinya para petugas ini akan meminta yang pertama adalah surat keterangan dari bebas COVID mereka atau surat kesehatan, baik dari Genos, antigen maupun juga metode lainnya, Abraham dan juga pemirsa. Sementara apabila memang mereka juga ingin melakukan perjalanan keluar kota, juga selain tadi surat kesehatan diminta adalah SIKM atau surat izin keluar masuk, yang apabila memang mereka dimaksudkan untuk melakukan tugas, maka nantinya mereka harus juga menyertakan surat tugas mereka kepada para petugas yang ada di sini. Sementara apabila memang ada urusan yang lain seperti kedukaan, persalinan atau menjenguk keluarga yang sakit, maka juga ada beberapa keterangan lainnya yang tentunya diserahkan seperti berkas izin yang harus diserahkan dari lurah ataupun kepala desa. Abraham. Satu hal, selain mengantisipasi jalur pemudik, ada juga yang penting untuk diperhatikan soal konvoi takbiran yang bisa saja terjadi di lokasi Anda melaporkan. Bagaimana upaya petugas untuk memastikan ini tidak terjadi sebagaimana aturan yang dilarang? Iya, betul sekali, Abraham, di mana juga kita tahu bahwa besok 1 Syawal 1442 ini jatuh pada esok hari, atau Hari Raya Idul Fitri ini akan berlangsung pada esok hari. Namun juga memang para petugas memang sejak tanggal 11 kemarin sebagai puncak, kalau kita lihat dari tanggal 6 diberlakukannya aturan larangan mudik ini, mereka juga sudah bukan hanya saja menyekat atau menghalau para pengendara yang memang mungkin masih saja nekat untuk melakukan perjalanan mudik, tapi juga ada beberapa strategi, diantaranya juga kemacetan, Abraham, di mana karena kemarin tanggal 11 ini kalau kita jabarkan ini menjadi salah satu puncak dari para pengendara yang bandel, ini juga mengakibatkan kemacetan hingga 10 km dikarenakan ada pemeriksaan. Maka dari itu para petugas juga tetap harus memeriksa dengan cara yaitu juga tetap menghindari adanya kemacetan di titik ini, diantaranya itu dengan membagi 2 jalur. Sementara juga para petugas pada malam ini juga selain memeriksa SIKM ataupun juga berkas-berkas untuk melakukan perjalanan keluar kota, ini mereka juga tetap memasang mata untuk tetap memperhatikan apabila memang
salah satu memang yang dilarang adalah untuk melakukan takbiran secara bersama di jalan. Namun memang sampai sore ini kami belum melihat adanya keramaian seperti adanya takbiran konvoy ataupun yang lainnya. Di mana lalu lintas kalau kita lihat memang hanya seperti ini saja, Abraham, walaupun ada beberapa kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang melintas, namun juga ini tidak ada kendaraan dengan keramaian yang memang melebihi kapasitas ataupun juga yang dicurigakan akan melakukan konvoy untuk malam takbiran, Abraham. Ya, terima kasih Bayu atas laporan Anda dari Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Dipastikan bahwa petugas tidak hanya menjaga pos penyekatan mudik, tetapi juga memastikan bahwa takbiran keliling juga ditiadakan untuk menghindari kerumunan. Pemirsa, kepadatan ratusan pemudik motor juga terjadi di jalur Pantura, perbatasan Brebes hingga Pantura, Kota Tegal. Sejumlah pemudik mengaku bisa lolos dari penyekatan lewat jalan tikus yang dibantu oleh warga. Ratusan pemudik motor mulai memadati jalur Pantura, Kota Tegal. Mereka berangkat secara rombongan dari sejumlah wilayah di Jabodetabek. Sejumlah pemudik mengaku bisa lolos dari penyekatan sejak perbatasan Bekasi Karawang, Subang, Indramayu hingga Cirebon, Jawa Barat karena banyak warga yang ikut membantu mengarahkan pemudik melalui jalan tikus. Saya lewat jalan tikus lewat jalan warga gitu. Jadi ngindarin yang di Kedung Waringin itu ya? Iya, ngindarin kayak gitu. Jalan tikus banyak juga yang lewat itu? Banyak, ada warga juga yang bantuin di situ. Alasan serupa juga diungkapkan salah seorang pemudik dari Tangerang yang membawa kedua anaknya yang masih kecil. Warga di sekitar titik penyekatan beramai-ramai membantu para pemudik melewati jalan tikus agar bebas razia pelarangan mudik oleh petugas gabungan. Pemirsa, masihkah warga membantu para pemudik melintas di jalur tikus agar lolos dari pantauan petugas? Kami akan tanyakan kepada Yunibar, rekan kami yang ada di Tegal, Jawa Tengah. Selamat malam, Yunibar. Selamat malam, Abraham dan pemirsa. Ya, ingin kami pastikan apakah malam hari ini upaya yang sama masih dilakukan oleh warga di sana? Ya, berbeda dengan pagi dan siang tadi, arus lalu lintas di belakang saya dari arah Jakarta menuju Semarang di jalur Pantura Sumur Panggang Kota Tegal ini relatif ramai lancar, dan untuk pemudik dari arah Jakarta yang menggunakan sepeda motor saat ini juga tidak terlalu ramai, tidak seperti tadi pagi yang berusaha menghindari penyekatan kepolisian di pos terminal Kota Tegal. Abraham. Ya. Yunibar, bisa dijelaskan apa sebetulnya alasan warga untuk membantu para pemudik ini melewati jalan tikus untuk mengelabui para petugas? Ya, jadi sebagian warga ini karena merasa kasihan karena para pemudik ini akan bersilaturahmi dengan orang tuanya, kemudian ada juga pemudik yang ingin bertemu dengan anaknya, maka para warga ini sebagian besar yang berada di tepi jalan Pantura ini mengarahkan beberapa warga untuk melalui jalan tikus agar tidak terjaring razia penyekatan polisi. Oke. Tidakkah ada imbauan atau sosialisasi dari petugas kepolisian untuk warga agar tidak melakukan hal yang dianggap melanggar aturan larangan mudik itu? Ya, aparat kepolisian terutama dari Satlantas Polres Tegal sudah beberapa kali melakukan himbauan kepada warga di jalur Pantura Sumur Panggang ini, dari mana ada beberapa jalan yang bisa untuk menghindari penyekatan polisi. Namun hingga tadi siang masih ada beberapa warga yang melakukan hal serupa. Abraham. Ya, kita berharap bahwa apapun itu aturan tetap bisa ditegakkan di sana dan semua pihak bisa berpartisipasi untuk menegakkan aturan. Terima kasih atas informasi Anda, Yunibar, dari Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, jelang Lebaran, masyarakat Gaza di Palestina justru dibombardir pesawat tempur Israel. Hingga saat ini hampir 30 warga Gaza meninggal dan ratusan lainnya terluka. Ketegangan antara Israel dan Palestina masih terus terjadi. Korban warga Palestina akibat bentrokan tersebut kini bertambah menjadi 28 orang. Anak-anak dan wanita turut menjadi korban, sedangkan korban terluka bertambah menjadi 152 orang. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan mulai Senin malam di daerah terpisah jalur Gaza dalam operasi penjaga tembok. Militer Israel pada Selasa malam mengumumkan bahwa mereka menargetkan 130 lokasi dan membunuh 15 pejuang Hamas.
Ketegangan berpindah ke Gaza setelah faksi Palestina memberi Israel batas waktu untuk menarik tentara dari Masjid Al-Aqsa dan lingkungan sejarah di Yerusalem dan menuntut Israel membebaskan tahanan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia mengusulkan agar Organisasi Kerjasama Islam dan Gerakan Non-Blok segera mengadakan pertemuan khusus untuk membahas persoalan Palestina dan Israel. Hal ini menyusul ketegangan yang terus terjadi antara Palestina dan Israel. Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Saya juga ingin menggunakan kesempatan baik ini untuk menyampaikan posisi Indonesia mengenai isu Palestina. Pada Selasa, 11 Mei 2021, Retno Marsudi juga menyebut, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem, serta aksi mereka menyerang warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa, merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Bagaimana kondisi terkini di jalur Gaza? Kita akan hubungi Muhammad Hussein di Gaza, yang merupakan aktivis kemanusiaan. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Hussein. Hussein, bisa mendengarkan suara saya? Hussein? Ya, tangkapan suara Anda masih kami berupaya perbaiki, namun satu hal bahwa kondisi yang berbanding terbalik antara upaya untuk melaksanakan Lebaran dan lain sebagainya di sini kita bisa lakukan, namun di sana kontras sebetulnya karena keadaan di sana sedang dalam pertempuran antara Israel dan Palestina yang disebutkan jual beli roket, saling serang antara kedua negara ini. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.